Mari kita awali kajian kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat sedaya ibu-ibu? Alhamdulillah. Mau enjing sarapan apa bu? Oh puasa, Masya Allah. Pokoknya alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah itulah sebaik-baik takdir dan qada Allah untuk kita semuanya. Saya awali dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, beliau berbicara di hadapan para sahabat, wahai sahabatku, kalian sekarang hidup di zaman banyak fuqaha dan sedikit khutobah. Apa itu khutobah? Khutobah itu penceramah, orator, orang yang senang berbicara, orang yang banyak ucapannya, banyak mengajari dan seterusnya. Kata Rasulullah, hari ini engkau hidup di zaman banyak fuqaha. Fuqaha itu ahli atau orang yang faqih dalam agama, dan sedikit khutobah. Kalian juga sekarang hidup di zaman sedikit orang meminta dan banyak yang memberi. Yang minta berapa? Sedikit. Yang memberi banyak. Tapi kelak kata Rasulullah akan datang suatu zaman di mana orang yang paham agama fuqaha jumlahnya sedikit, tetapi banyak orator, banyak bicara, banyak pembicaraan, banyak orang ahli bicara, tetapi tidak faham sejatinya dengan agama Islam. Nah, dan engkau akan menjumpai banyak orang meminta dan yang memberi sedikit. Kalau tadi banyak yang memberi, yang minta sedikit. Banyak ahli agama, sedikit yang banyak bicara. Kita akan datang zaman banyak orang bicara, yang paham agama jumlahnya sedikit. Kata Rasulullah di ujung hadis itu, disitulah zaman di mana ilmu lebih penting daripada amal. Masya Allah. Hadis ini teguran yang luar biasa. Kata Rasulullah, zaman itu di mana ilmu lebih banyak daripada amal. Jadi termasuk kita kalau tidak hati-hati minta sama Allah, kita itu ngaji terus tanpa kita pelajari amal, tanpa kita hati-hati, kita kurang fokus dalam beramal. Apa yang sudah kita pahami, kita lupa untuk mengamalkan. Itulah kenapa tadi ada doa, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Kami berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Di antara ciri ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu itu tidak melahirkan amal. Jadi referensi kita banyak, catatan kita banyak, majelis kita banyak, tetapi amal kita sedikit. Maka ya Allah, semoga pagi hari ini Allah memberi kekuatan untuk kita masing-masing, dimampukan oleh Allah kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita ilmui. Masya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tempat tawaf di Makkah Al-Mukarramah, mengelilingi apa bu? Ka'bah. Ada satu tempat tawaf lagi namanya di Arsy. Ini kok longgar. Di Arsy. Siapa yang tawaf di sini? Manusia. Yang tawaf di sini? Malaikat. Pernah lihat Ka'bah kosong tidak digunakan untuk tawaf?
Waktu Covid pun diperbolehkan tapi dibatasi. Tapi tidak ada ceritanya orang itu berhenti dari mengelilingi sampai hari kiamat biidznillah. Sama di arsy-Nya Allah setiap hari yang tawaf adalah malaikat. Berapa jumlahnya ingat? 70.000. Dan setiap malaikat hanya diberi kesempatan 1 kali tawaf sepanjang ia diciptakan. Kenapa? Karena setelah itu yang tawaf adalah malaikat yang lain. Berarti berapa jumlah malaikat? Banyak. Sekarang ada hadis, orang yang keluar menuntut ilmu, malaikat meletakkan sayapnya untuk kita semua. Berapa malaikat yang meletakkan sayapnya untuk kita semua, Bu? Tak terhingga. Orang yang duduk di majelis ilmu dibersamai oleh malaikat. Berapa malaikat yang menyertai kita hari ini, Bu? Orang yang mencari nafkah seperti orang yang berjihad dikawal malaikat. Berapa malaikat yang ngawal ibu ketika COD, ngawal Bu Camat dari Welahan sampai Wonosobo tiap hari, Bu? Tak terhingga. Mereka hanya diberi kesempatan 1 kali dalam hidup mereka untuk tawaf. Karena jumlah malaikat itu luar biasa banyak. Maka Masya Allah, siapa yang gak pengen ngaji? Kita emang gak lihat hari ini, tapi malaikat tersenyum, namanya sedang disebut-sebut oleh kita semua. Kata malaikat, oh mencanyong nang kene gepolokai, tapi kita tidak bisa melihat. Ibunda, apa inti dari 2 itu, Bu? Semua bergerak, betul, Bu? Di tawaf itu ada pergerakan, di arsy ada pergerakan, maka tidak salah kalau para ulama mengatakan inna fil harakati barokah. Sesungguhnya di dalam setiap pergerakan itu ada berkah. Jadi Allah nyuwun saya dan ibu-ibu semua untuk apa? Nah, bahasa Wonosobonya obah. Kenapa pagi-pagi kayak gini enak di rumah ngopi, ngeteh, ngobrol? Kita pergi ke sini karena kita ingin obah. Kenapa obah? Wong obah berkah. Wong obah nama, Bu? Berkah. Kenapa sore-sore waktunya duduk kita masih berangkat ngaji padahal pagi sudah ngaji? Wong obah. Kenapa di rumah kita nggak diem aja, Bu? Kita bisa memilih kok duduk nyetel TV, HP-nan, nggak usah mikir umat. Apalagi mikirin saudara kita di Rafah ngapain jauh-jauh, Bu? Enggak. Karena kita tahu bahwa obah niku berkah. Maka ya Allah, semoga pergerakan kaki kita hari ini dari rumah, Masya Allah, menuju ke tempat ini menjadi langkah-langkah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan itu kita kelak diizinkan untuk mendapatkan syafaat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunda, kemarin kita sudah belajar surah Al-Alaq. Apa bedanya tanggal 27 Ramadan dengan tanggal 17 Ramadan? Kalau tanggal 17 Ramadan turunnya Quran secara apa? Angkat tangan. 17 Ramadan yang turun apa? Surah Al-Alaq. Kalau nuzulul Quran yang turun seluruh Al-Quran dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah. Itu kenapa di beberapa tempat kalau Ramadan itu pengajiannya 2 kali. Pengajian nuzulul Quran kalih pengajian Lailatul Qadar. Ibu yang sudah ngaji, nang is ngerti. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah, bukan untuk sombong tetapi untuk memahami. Kemudian 5 ayat pertama diturunkan, tempatnya di Gua Hira. Nah, Masya Allah, di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kemarin kita belajar tentang embryologi. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Kemarin kita analogikan dengan sederhana, kita kalau mau ngurus surat itu kadang menyebut nama Pak kepalanya itu bawahannya jadi apa, Bu? Oh ya Bu, silahkan Bu. Oh, Bapak ada dari siapa ya Bu? Ibu ini, oh nggih. Begitu karyawannya masuk matur Bapak, Ibu langsung
Jalur napa Bu? Jalur cepat. Itu baru nyebut namanya manusia. Utawine teng benua Antartika dicekel polisi, Pak mohon maaf saya anunya Pak ini gitu. Terus oh ya Bu maaf Bu, Bu. Itu baru nyebut nama manusia. Bagaimana kalau kita senantiasa menyebut nama Allah, pastilah yang akan diberikan lebih-lebih dari kisah tadi. Baik, sekarang kita akan melanjutkan pada ayat yang keempat. Bunyinya bagaimana? Alladzi 'allama bil qalam. Kita baca bersama-sama, wahid, isnin, thalatha. 'Allama bil qalam. Sekali lagi, alladzi 'allama bil qalam. Artinya yang mengajar manusia dengan pena. Alladzi 'allama bil qalam. Di atas ada perintah untuk membaca. Membaca apa saja, tidak dibatasi. Yang dibatasi kalau Anda belajar Al-Quran, kalau Anda belajar ilmu kedokteran, kalau Anda membaca biologi, kalau Anda membaca ilmu falak, kalau Anda membaca ilmu psikologi, bacalah semuanya dengan namanya Allah. Jadi membacanya nggak dibatasi. Membaca Al-Quran kah? Kita belajar ilmu fisika kah? Kita belajar buku apakah? Boleh. Tapi pastikan ketika kita membaca setiap ilmu Allah, bacaan yang kita baca menggunakan apa? Bismillah atau dengan nama Allah. Nggak apa-apa, saya tak nulis di bawah-bawahnya aja, dihapus nanti aja. Nah nggak bisa ngomong permanen. Wis purang kok bae. Alladzi 'allama bil qalam. Nanti habis ini kerja bakti. Oh diwalik ya. Dibantu? Mboten napa-napa kayang kene panes ditakdirna Gusti Allah. Njur oleh ganjaran gotong papan tulis. Njur oleh ganjaran jukut spidol maning menjero. Niku kados niku. Nah. Alladzi 'allama perlu dicek dulu. Allama bil, pokoknya tulisannya bebas. Yang mengajarkan. Kolam artinya apa terjemahnya? Pena. Tadi ayat 1 bunyinya apa? Iqra. Perintah untuk membaca. Di sini perintah untuk apa? Mengajarkan. Membaca itu otomatis belajar. Setelah belajar, Allah memerintahkan untuk apa? Mengajarkan. Nah, sekarang alladzi 'allama bil qalam. Bismillah. Allah yang mengajarkan dengan pena. Ini ada tafsiran bahwa kolam itu adalah makhluk yang paling pertama diciptakan. Yang kedua, makna dari ayat ini, Allah mengajarkan dengan pena, berarti ada alat. Mana alatnya? Mana alatnya? Pena. Inilah ilmu yang didapatkan dengan cara usaha. Dengan cara apa Bu? Usaha. Pernah dengar ilmu laduni? Pernah dengar ilmu laduni? Di surah Al-Kahfi kita pernah pelajari. Kalau bilang belum pernah berarti ngaji Al-Kahfi konsentrasi. Ilmu laduni itu ilmu yang diajarkan Allah langsung ke diri Rasulullah, ke diri para utusan. Tapi ada ilmu yang diajarkan Allah. Semua ilmu sumbernya dari siapa? Dari siapa? Semua ilmu sumbernya dari siapa? Allah. Diajarkan dengan alat. Alatnya berupa apa? Artinya ada sarana untuk mendapatkan ilmu, bentuknya adalah usaha. Bisa jadi sekolah, bisa jadi membaca, bisa jadi mendengarkan, ngaji, baca, mendengarkan internet, semua untuk mendapatkan satu apa namanya?
ilmu. Jadi apa? Ilmu itu ada dua dalam surah Al-Alaq ini. Alladzi 'allama bil qalam, ilmu yang didapatkan manusia dengan cara manusia belajar. Wong nek gelem sinau mesti oleh ilmu. Wong gelem sekolah mesti dapat. Orang mau baca pasti punya. Orang mau mendengarkan pasti punya ilmu. Jadi ada usaha manusia sendiri. Sedangkan di ayat yang kelima, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Tidak ada alat, gak ada pena, gak ada usaha. Ilmu ini langsung diberikan Allah kepada nabi-nabi Allah yang disebut dengan ilmu laduni. Nah kalau sekarang cok disalahpahamkan. Orang pintar dianggap punya ilmu, orang gak sholat dianggap orang pintar. Pendapatnya dimin, mbah kula jeng nyalek mbah, syarate pinten men dados sing ditakoni wong ora tahu sholat. Karena dianggap punya ilmu. Atau kita sering kaya wong ken duwe indra keenam. Angger putrane 6 sing keri jenenge Indra, nah niku berarti wong kuwe duwe Indra. Nomor putra nomor 6. Hati-hati Ibu. Nah, sekarang yang pertama adalah ilmu yang didapatkan dengan usaha. Yang kedua, ilmu yang diajarkan Allah langsung kepada para nabi dan rasul. Saudara mau bercerita sedikit tentang mengulang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kala itu orang Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa, Musa, siapakah orang yang paling pandai di kalangan Bani Israel? Lalu Musa menjawab apa Bu? Aku, tanpa mengucapkan insya Allah. Lalu Nabi Musa ditegur, sesungguhnya ada orang yang lebih alim dari kamu Musa, namanya adalah Nabi Khidir. Maka carilah Khidir dengan cara engkau membawa bekal ikan. Nanti ketika ikannya lepas, disitulah letak Nabi Khidir. Sekarang apa julukan Nabi Musa? Kalimullah, nabi yang bisa berbicara dengan Allah. Nabi-nabi yang termasuk ulul azmi, termasuknya di dalamnya Nabi siapa? Nabi punya julukan ulul azmi, punya julukan kalimullah. Sementara Nabi Khidir, adakah nama Nabi Khidir di dalam 25 nabi yang harus kita imani? Tidak ada. Artinya kalau kita bahasakan dengan sederhana, terkenal mana Nabi Musa dengan Nabi Khidir? Nabi Musa. Tinggi mana kedudukan Nabi Musa dengan Nabi Khidir? Cara wong sekolah zaman sakniki, Nabi Musa punya julukan kalimullah dan punya julukan ulul azmi. Cara titel orang sekolah sekarang, Nabi Musa titelnya apa? Profesor, doktor, burine napa Bu? PhD, pokok sekolahnya ora gur S3 tapi Nabi Khidir tak punya julukan kecuali Nabi. Lihat pelajarannya. Gara-gara Nabi Musa matur, akulah orang yang paling mengerti di kalangan Bani Israel, Nabi Musa diminta belajar untuk kepada Nabi. Secara keilmuan siapa yang lebih tinggi? Nabi Musa. Secara kedudukan siapa yang lebih tinggi? Tapi Nabi Musa diminta belajar untuk kepada siapa? Maka orang belajar itu enggak boleh ada rasa sombong sedikit pun. Ketika mau berangkat ngaji, lah yang wis ngerti, wis tahu krungu, wis bola-bali, kasih apal, kuwe maning. Enggak boleh ada seperti itu. Lah dening kuwe materine baleni, enggak boleh. Nabi Musa saja diminta belajar kepada Nabi. Dan lihat di dalam surah Al-Kahfi, saya batasi supaya tidak nyarinya tidak sulit. Begitu Nabi Musa datang, fawajada
Al-Kahfi ayat 65. Abdan min ibadina atainahu rahmah min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Tadi kita bicara ilmu apa? Laduni. Nah, saya baca terjemahnya. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat dan dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Siapa hamba yang dimaksud dalam ayat ini? Nabi Khidir. Allah berfirman, Allah mengajarkan ilmu kepada siapa? Berarti ilmunya dengan perantara atau diajarkan langsung? Ibu harus fokus ini, jangan-jangan kebanyakan daging sapi sama kambing ini, Bu. Oke ya, Ibu masih fokus ya. Yang pertama ilmu yang didapatkan dengan, yang kedua kita bicara ilmu yang langsung dari Allah kepada. Contohnya saya menjelaskan dengan apa yang terjadi di dalam surah Al-Kahfi. Lalu Nabi Musa dengan pengawalnya, siapa nama pengawalnya? Yusha bin Nun bertemu dengan seorang hamba yang kami berikan rahmat dan kami ajarkan ilmu kepadanya. Jadi yang memberi ilmu kepada Nabi Khidir siapa? Allah langsung, pakai perantara atau tidak? Tidak. Lihat, setelah ketemu, qala lahu Musa, berkata kepadanya Nabi Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda? Musa berkata, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Yang memohon siapa, Bu? Dados niki umpami, Bu, Masya Allah, ada seorang profesor ketemu dengan murid SD kok bilang, nak, please ajarkan saya dong ilmunya kamu terjadi tidak di dunia kita, Bu. Janji sekolah S2, S3 mono ya, orang maja-maja gelem sinau karo. Itulah kesombongan dalam diri kita, Bu. Ini Nabi Musa begging in English. Dia memohon kepada Nabi Khidir, boleh enggak kalau saya belajar pada Nabi Khidir untuk mengajarkan kepada ilmu yang telah Allah ajarkan kepada Anda. Sampai meminta, Ibu. Itulah di dalam kitab Taklim Muta'alim, Ibu. Dalam adab kita mencari orang belajar itu semestinya gayung yang mendekat kepada apa? Sumur. Bukan sumur yang mendatangi gayung. Itu di dalam belajar. Jadi kalau itulah keberkahan ilmu, Bu. Tapi Ibu tiap hari datang ke rumah saya kan, masa saya bukan mengatakan diri saya bak. Itu di antara betapa orang dulu itu berkah. Mereka yang berduyun-duyun datang kepada siapa, Bu? Nah, hari ini di 77 ada dan ustadznya diminta. Kadang ustadznya kayak jai langkung, datang sendiri, pulang tak diantar. Itu termasuk, insya Allah kita sudah diajarkan bagaimana kita beradab di dalam majelis ilmu. Kita sudah tahu kalau ketinggalan tidak mengucapkan salam. Kalau ketinggalan masuk majelis ilmu tidak perlu salaman, tapi langsung apa? Kembali kepada ilmu. Bayangkan, Bu, betapa rendah hatinya sifat yang mestinya dimiliki oleh setiap penuntut ilmu. Nabi Musa, lihat jawabannya. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nabi Khidir menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Ustazah Eva, kula tak ngaji kali Ustazah Eva nggih. Ora semang, DKK kayaknya ora mudengan. Paling DKK ora sagoh nek ngaji karo nyong. Kira-kira orang itu jadi belajar enggak, Bu? Kira-kira ngomong apa malah? Muaku sombong, omok, napa meleh, Bu? Melopos apa maning? Walah gaya. Ada orang mau dia. Ini kan bahasanya tuh. Kalau tak sinau kalian jenengan nggih, ora semang, DKK ora nyangka sabar sinau karo nyong. Mbak Yani kalau tak derek ngaos teng 77 nggih,
ora semang. Kayak nganu kalangan tertentu nek kayak JKK ora. Kira-kira orang itu datang enggak, Bu? Bayangkan, Nabi Musa dijawab seperti itu sama Nabi Khidir. Tapi Nabi Musa tetap mau belajar. Dan beliau berkata, qala satajiduni insyaallahu sabira. Insyaallah engkau akan mendapati aku jadi orang-orang yang jadi belajar apa enggak? Sekarang ibu datang ke majelis taklim enggak ditanya salah seorang jamaah motong apa enggak? Kalau motong datang lagi enggak ke majelis itu? Kayak Ustazah Eva motong enggak datang lagi, Bu. Masya Allah. Itu kita. Nabi Musa tidak. Kemudian terjadilah cerita yang pertama melubangi apa? Kapal. Nabi Musa protes mboten? Protesnya pripun? Pregesi. Wong kapal ka dilubangi engko dhewek tenggelam. Ternyata Nabi Khidir sudah mendapatkan ilmu dari Allah. Kapal itu milik siapa? Orang miskin. Kenapa dilubangi? Biar terlihat menjadi kapal rusak. Kalau rusak tidak diminati perampok. Perampok sing arep rusak matur pripun? Lah geloman temen ngerampok kapal kae wong kapal bodol. Maka selamatlah orang miskin itu. Kemudian Nabi Musa bertemu dengan laki-laki. Sama Nabi Khidir diapakan? Dipukul sampai apa, Bu? Pertanyaannya, Nabi Khidir kuat nopo lemah? Nonjok orang sekali langsung. Nabi Musa kan juga ketika berkelahi dengan orang Mesir ditonjok sekali orang Mesirnya, kenapa, Bu? Berarti laki-laki zaman dulu para nabi orang-orang solih badannya apa? Lah kok pemuda sekarang don joget teru-teru wong kreo, Bu? Kok gini, Bu? Ya Allah, bocah lanang Kak. Prige, angger gempa bumi yang nulungi bojone pripun, Bu? Laki-laki itu harus mulai ketika zaman saya kecil saya masih menangi, Bu. Yang namanya main tuh jegur kedung, repek, munggah, gunung, nener, turut, kulitnya ireng-ireng neng fisike. Lah sekarang upacara langsung, Masya Allah. Ibu newe pol khawatir nek panas es gawani topi, gawani napa meleh? Payung gawani napa meleh? Bahkan sekarang wong udan-udanan aja udan-udanan kok marai. Lah zaman saya kecil nek onten pancuran saking omah niku malah udan-udanan kali dipancuraken ngeten, Bu. Masa kuat. Orang Islam itu mukmin yang kuat, Bu. Kembali, kenapa dipukul sampai mati? Niki ilmu laduni niki. Sing diajarkan Allah kepada Nabi. Kenapa dipukul? Karena anaknya kelak akan menjadi anak yang durhaka. Padahal bapaknya orang solih. Semoga Allah mengganti anak itu dengan anak yang lain yang lebih. Ini pelajaran untuk kita, Bu. Ya Allah, gak hadir ya Ibu ya. Putranya kemarin diambil Allah. Sudah tampan, sudah pandai bekerja. Diambil oleh Allah. Masya Allah. Allah Maha tahu apa yang akan terjadi pada masa depan anak itu. Dan semoga Allah memberikan ganti dengan ganti yang lebih. Bagi ibu yang tidak dititipi keturunan oleh Allah atau belum dititipi. Ibu, tidak semua mendapatkan anak itu menjadi anugerah. Nyatanya dalam Al-Kahfi punya anak sama Nabi Khidir malah siapa? Bunuh. Gara-gara anak itu kelak akan menjadi anak yang apa? Masya Allah. Dan tidak berkurang sedikit pun kemuliaan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu, tidak mendapatkan satu keturunan pun dari baginda Muhammad sallallahu, dan beliau tetap menjadi pemimpin perempuan di dalam surga. Yang terakhir, Nabi Musa datang ke kampung, tiba-tiba mendirikan apa? Rumah yang sudah kemudian Nabi Musa protes, ngapain gubuk yang kono memang didegna. Nah gelem gari, ternyata di bawah gubuk itu ada apa? Harta karun. Kenapa diselamatkan oleh Allah harta karun itu untuk anak yatim? Wa kana abuhuma sholiha, karena bapak kedua anak yatim itu adalah orang tua yang, jadi kalau orang tuanya solih, biidnillah insyaallah anak-anak kita akan dijaga oleh Allah, Bu. Jadi kita hari ini duduk di sini, kita niatkan ibadah,
berusaha menjadi orang tua yang soleh. Anak-anak kita yang sedang sekolah, yang di luar negeri, yang sedang kuliah, yang mungkin bekerja di perantauan, kalau ibunya solihah, kalau ibunya baik, ini sama dengan kita sedang nirakati anak-anak kita, Bu. Insya Allah anak-anak kita di belahan bumi manapun dijaga oleh Allah Subhanahu. Jangan sebaliknya, anaknya mondok, ibunya malah niki mboten matching, Bu. Saya senang sekali dengan Gus Baha itu. Posone wong tua bakal berpengaruh pada kecerdasan anak. Tirakatnya orang tua dengan sholat akan berpengaruh kepada akhlaknya anak. Setunggal melena, Bu. Sholat. Tadi saya bilang apa? Puasa, sholat, zikirnya orang tua itu akan berpengaruh kepada kepintaran dan semuanya itu berpengaruh. Dados Masya Allah, kita ngaji ini niatnya ibadah. Salah satunya kita mohon ya Allah, mugi-mugi ini kita dados wasilah Allah mencintai anak-anak kita, Bu. Dimanapun mereka berada. Ada yang ibu putranya kuliah kos di Jogja, putranya kuliah di luar negeri. Masya Allah, kalau ibunya duduk sofa marwah semua kebaikan, putra-putra kita dimanapun insya Allah dijaga oleh. Nah, itu contoh. Ternyata Nabi Khidir diajarkan ilmu oleh siapa? Allah. Yang tidak diajarkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Itulah makna kalimat surah Al-Alaq ayat yang kelima. Allamal insana malam ya'lam. Kemudian ayat yang keempat tadi, alladzi 'allama bil qalam. Nek pengen kagungan ilmu ya sinau. Nek pengen ngertos maknane Al-Qur'an nggih sinau, Bu. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, bukan ibu Ustazah Eva Paul senenge angger ajeng ngaos kados niki sinau riyen. Berarti gara-gara mau mengajarkan jadi belajar. Belajar, ya Allah. Maka Bu, salah satu cara mengikat ilmu itu dengan mengajarkan, Bu. Milot dukin dalam dengan anak-anak cerita, atau ibu menulis ulang kata-kata yang paling melekat di dalam hati, itu cara kita mengikat ilmu. Kemudian kita akan lanjut pada ayat selanjutnya. Ada perintah membaca, ada perintah untuk usaha mencari ilmu, dan ada perintah untuk mengajarkan ilmu. Makanya ada hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik lho, Bu. Ibu seleksono paling apik sinten? Senggarong paling apik sinten? Sepermata hijau paling apik pinten? Senjelgong paling apik sinten? Sewono bungkah paling apik sinten? Tapi Allah memberikan indikator, khairukum, kamu akan jadi orang yang paling baik. Kapan? Kalau mau belajar Al-Quran wa 'allamah, dan setelah itu kamu ajarkan itu kepada orang lain. Masya Allah. Datos orang sebaik-baik, dan yang milih ini indikatornya siapa, Bu? Indikator-indikator yang buat Allah, yang memberikan kriteria Allah, yang milih siapa? Masya Allah. Maka hari ini kita ini diizinkan oleh Allah untuk berjalan di jalan orang-orang terbaik, karena kita belajar nopo? Quran, Bu. Kan hari ini kita belajar Quran, bukan belajar yang lain. Masya Allah. Maka semoga Allah mendatangkan kemuliaan itu untuk kita semuanya. Satu ayat lagi, ayat yang ke-6 dan 7 kita gabung. Kalla innal insana la yatgha. Ayat selanjutnya, ar-ra'ahu istaghna. Kita baca terjemahnya. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas niku napa bahasa Jawane, Bu? Nah, keterlaluan, ngeloncok, ngelunjak. Kapan dia akan melampaui batas? Ar-ra'ahu istaghna. Kapan? Apabila melihat dirinya serba
cukup. Amati. Kita sudah lewat tentang belajar ilmu ini. Kita akan belajar kepada ayat yang ke-6 dan 7. Apa tadi bunyinya? Kalla innal insana layatgha. Ini namanya melampaui batas. Kapan dia melampaui batas? An ra'ahu istaghna. Ketika dia merasa cukup. Melampaui batas ketika merasa cukup. Mari kita tadabburi dua ayat ini dengan dua kalimatnya Fir'aun. Ibu kenal Fir'aun? Tahu. Siapa yang memberitahu? Al-Quran. Kita tadabburi bersama surah Yunus ayat yang ke-90. Surat Yunus ayat yang ke-90. Kita pernah belajar juga seorang laki-laki bernama Qarun. Nanti di ayat Qarun akan digambarkan dengan orang yang bagha. Apa Bu? Bagha. Kalau ini apa? Tagha. Tagha. Satu apa? Bagha, satu tagha. Ini ceritanya tentang Qarun. Ini ceritanya tentang Fir'aun. Dua-duanya artinya melampaui batas. Tapi kalau bagha melampaui batas gara-gara harta. Tapi tagha melampaui batas gara-gara jabatan atau kedudukan. Maka bagha di dalam Al-Quran dilekatkan pada laki-laki yang bernama Qarun. Sementara tagha dalam ayat ini dilekatkan pada Abu Jahal. Di dalam ayat lain dilekatkan kepada seorang laki-laki bernama Fir'aun. Sudah ini nggih? Kita kembali kepada ayat yang ke-6 tadi. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahus taghna. Ketika dia merasa dirinya cukup. Fir'aun adalah manusia yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Apa ucapannya? Faqala ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Berarti Fir'aun ngaku apa? Tuhan. Sekarang singkat cerita. Ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa, lalu Nabi Musa diperintahkan Allah untuk memukulkan apa? Tongkatnya. Terbelahlah laut. Dilewati berapa banyak suku Bani Israel? Ngaji teng mriko kali teng mriki kali teng mriko kan hubungannya kabeh. Jumlah suku Bani Israel ada berapa? Putrane Nabi Yakub wonten pinten? 12. Berarti suku dalam Bani Israel ada. Jadi ketika laut terbelah itu tidak satu jalur saja. Kata para mufassir, ketika Laut Merah itu terbelah, membelah menjadi 12 simpangan, Bu. Masing-masing suku lewat simpangan masing-masing. Itu Bani Israel. Ketika lapar minta diturunkan, turun makanan manna wassalwa. Ketika panas minta dinaungi Nabi Musa, Allah menundukkan awan dinaungi Bani Israel, Bu. Jadi Bani Israel itu diberikan nikmat berkali-kali oleh Allah. Tetapi dalam satu kitab disebutkan Bani Israel murtad mengingkari Nabi mereka 8 kali, Bu, dalam sejarah, Bu. Jadi kalau ada Nabi taat, Nabinya meninggal, murka lagi. Datang Nabi lagi dinasihati, taat, Nabinya pergi, murka lagi. Terus begitu, Bu. Maka apa yang terjadi ketika Musa dikejar oleh Fir'aun? Wajawazna bi bani Israil al-bahr fattaba'ahum fir'aunu wa junuduhu baghyaw wa wa'da.
Ayat yang ke-90. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut napa? Laut Merah. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Hatta idza adrakahul gharaq. Ketika Fir'aun hampir tenggelam, Fir'aun maju, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk apa? Memukulkan tongkat, air kembali apa? Maka Fir'aun kemudian apa? Tenggelam. Lihat ucapan Fir'aun ketika tenggelam. Qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bi Banu Israil wa ana minal muslimin. Fir'aun matur ngeten, Bu. Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai Bani Israel. Berarti Tuhannya Nabi Musa. Dan aku termasuk orang Muslim atau orang yang berserah diri. Maka ada kalangan orientalis yang tidak suka dengan Islam mengatakan Fir'aun itu husnul khotimah. Karena di akhir hidupnya bilang apa tadi? Kalimat la ilaha illallah. Dan aku termasuk orang yang berserah atau orang Muslim. Kita amati. Ketika Fir'aun mengucapkan kalimat yang kedua ini, dia masih jadi raja atau tidak? Masih. Kekayaannya masih ada atau tidak? Masih. Tentaranya masih ada atau tidak? Masih. Ketika berkata, aku adalah Tuhan yang maha tinggi, dia masih raja apa enggak? Masih. Masih punya tentara atau tidak? Masih. Masih punya harta dan kedudukan atau tidak? Berarti keadaannya sama. Keadaannya sama. Tapi kenapa? Yang satu Fir'aun berkata, aku Tuhanmu. Sedangkan ketika Fir'aun jelang tenggelam, Fir'aun berkata, kulo iman kalih Tuhane jenengan Nabi Musa. Padahal keadaannya sama. Sama-sama raja, sama-sama hartanya masih banyak, sama-sama masih punya tentara. Pertanyaannya, kenapa Fir'aun bisa mengucapkan saya Tuhan yang maha tinggi? Kenapa? Karena Fir'aun merasa cukup. Nyong tentarane oke, nek ana musuh gari. Nyong nek kurang amba negarane duwe gari napa? Gak mangan apa wae. Tapi kenapa? Sama-sama raja, sama-sama punya tentara, hartanya juga utuh. Tapi di ayat Yunus yang ke-90 Fir'aun berkata, saestu kulo percaya dengan Tuhannya Musa. Kenapa, Bu? Karena hartanya tak lagi berguna. Jadi yang menyebabkan manusia sombong, merasa hartanya bisa menyelamatkan dia. Merasa dengan hartanya dia bisa berbuat apapun. Giliran sudah tidak punya daya upaya, sudah mulai dicabut oleh Allah nikmat kesehatan, baru ya ngerti ambien nyong nalikone sehat ngaji. Kudune nyong biyen pas duwite akeh nyong seneng sedekah, siki malah duwite entek orang go ngapa-ngapa. Gusti Allah nyabut kesehatan, semua nikmat dicabut, berani enggak masih sombong, Bu? Enggak. Maka apa sih sebenarnya yang membuat orang itu menjadi sombong, merasa hebat? Karena dia merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tapi ketika mau mati, maut sudah di depan mata, Fir'aun sudah mau tenggelam digulung oleh ombak. Dia merasa walaupun punya harta sepanjang peradaban sungai Nil punya Fir'aun, gak bisa menyelamatkan dia dari satu peristiwa namanya apa? Kematian. Maka harta tak lagi ada gunanya. Itulah kenapa Nabi bersabda, maut itu adalah sebaik-baik nasihat. Oh ya, nek mati ya Allah. Saged netep nyongko angger mati ki anduke enggak tahu, Bu. Kadang-kadang kita yang sehat enggak tahu letak anduknya di mana, jaritnya ditaruh di mana. Enggak sempat pesan, Bu. Maka apa?
Al-an qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kata Allah, mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu dan engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Sama Allah ditolak, Bu. Jadi nggak benar kalau ada orang yang berkata Fir'aun kayak wis melebu Islam, wong sehurunge mati muni napa tadi? Enggak, kata Allah. Siki deke ketwingi turut ngendi? Kon ngaji ora gelem, kon amal ora gelem, kon ngrungokna nasihat ora gelem. Sekarang ketika kamu sudah lemah OTW meninggal, baru kepengen ngaji, baru kepengen. Nun sewu, Bu, banyak orang yang ketika sakit itu, saya nitip amal ya, siapa tahu dengan amal ini sakit saya menjadi sebaik-baik sedekah ketika sakit atau ketika sehat, Bu? Ketika sehat, Bu. Masya Allah. Maka ibunda sekalian dilanjutkan, fal yauma nunajjika bi badanik litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu. Jasadnya sekarang masih utuh di museum di tengah kota Kairo, Mesir. Fir'aun, untuk apa? Agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan. Kudune nak weruh jasate Fir'aun kan ngono. Ya Allah, menungsa kaya kono kan biyen ngaku Tuhan. Kon manut kare Nabi Musa ora gelem. Akhirnya kemelep, jasadnya diapakan? Mestinya kan kita yang lihat, ya Allah jangan ngasih kayak Fir'aun ya, kon manut karo Gusti Allah kak ora. Tapi banyak manusia lah ya, lihat Fir'aun ya lihat aja, oh gedene kur semono, oh kayak manungsa biasa ya. Iya Allah, jebule ora dhuwur-dhuwur banget. Gitu, Bu. Tidak mengambil apa, Bu? Tidak mengambil pelajaran. Masya Allah. Dan ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, Fir'aun itu diawetkan jasadnya, diteliti oleh para profesor, jasadnya mengandung garam. Bukti bahwa Fir'aun memang terawetkan tubuhnya gara-gara banyak larutan garam. Masya Allah. Berarti Al-Quran itu kalau ucapan manusia tidak mungkin. Ini ucapan Allah, semuanya ada buktinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bisa memahami ini. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, kenapa kita berkisah seperti ini? Supaya kita bisa mengambil pelajaran. Aja ngasih kayak Fir'aun. Kon manut ka ora gelem. Dan ibu, Fir'aun itu kan raja, kaya, kekuasaannya banyak, bikin piramid seperti itu. Tapi meninggalnya dengan cara apa, Bu? Cara Wonosobo tenggelam niku napa, Bu? Kelelep, Bu. Donge Fir'aun dimruki piramid ngaten nggih, Bu? Ya kan? Raja Namrud meninggalnya gara-gara apa? Serangga kan? Masuk melalui saluran pernafasan, meninggal. Jadi matine gara-gara serangga. Serangga niku cara Jawa napa? Niku nek sing mabur kados lemut tapi itu lemut napa? Ngenget lah, cecer lah apa, ya Allah. Donge nek Raja Namrud ke matine kebrukan Sindoro napa sumping, tapi mau mati gara-gara apa, Bu? Lalat. Sekarang Abu Lahab matinya gara-gara apa, Bu? Kan udah kita pelajari di sini nih. Awas kalau mesin jawab. Abu Lahab meninggalnya gara-gara apa? Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Matinya gara-gara apa? Yang galingan tak kasih door prize. Sakit kulit. Abu Lahab dipentung, bekas pentungannya cara sekarang infeksi, tumbuhlah bisul-bisul di seluruh. Abu Lahab meninggalnya wudunen, Bu. Kudune Abu Lahab meninggalnya pantasnya dikeroyok singa sepadang pasir, Bu. Nah, untuk apa? Bagi Allah, orang-orang yang angkuh kayak gitu tuh nggak penting. Kamu tuh nggak usah tak matikan dengan cara yang
dinaikkan gunung. Alah, wong keselak wedang we. Firaun jadi apa, Bu? Kena lalat Raja Namrud jadi apa? Mati. Kena bisul bahasa Wonosobone wudunan we napa? Mati. Maka Allah ingin menggambarkan kepada kita semua, orang-orang durhaka kayak gitu tuh bagi Allah nggak penting banget, nggak mengurangi sedikit pun kebesaran Allah. Maka cara Allah mematikan mereka pun dengan cara yang sangat sederhana, supaya menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, itulah melampaui batas. Ketika merasa cobi nun sewu mawon, kula panjenengan sedaya ketika jadi pejabat, Bu, Masya Allah, di benua Antartika, kondangan itu disambut sinten, Bu? Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah beserta Ibu. Nah, Bu, selamat menikmati hidangan yang telah. Kalau Ibu yang datang, MC-nya bilang apa, Bu? Ibu? Oh, rati sekarang kalau pejabat itu sudah pensiun, tak lagi menjabat. Kalau datang ke kondangan gimana, Bu? Masya Allah. Tapi beda pensiunan guru, Bu. Masya Allah. Bu guru itu kalau muridnya ketemu Bu guru pripun, Bu? Ya, Ibu lo nggak pernah bisa tua. Dari dulu wajahnya sampai muridnya ikut. Itulah keberkahan ilmu, Bu. Maka ibunda sekalian, itu dunia mong dibedakan dengan pensiunan saja semuanya sudah apa? Berubah. Lalu kenapa kita harus melampaui batas? Nek wis kaya Firaun kayak gitu, nggak bisa berguna apapun. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, ini hanya kisah. Kalau ada kisah yang sama kejadian, nama dan tempat itu hanya kebetulan belaka gitu. Karena cerita ini hanya fiksi, terjadi di benua Antartika. Kok ono sing pas ya Allah kok nyong banget. Itu hanya kebetulan. Biasanya itu ditulis kapan, Bu? Pembukaan film apa terakhir si filmnya, Bu? Masya Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Alaq. Baru sampai ayat berapa? Baru sampai ayat 7. Jumlah ayatnya ada 19. Nggih wong ngaji niku kudu sabar. Mboten karepe nek dina Senin gak surah Al-Alaq pengen cepat rampung. Masya Allah. Ada perintah membaca. Membacanya dengan nama siapa? Ada perintah kita berusaha untuk mendapatkan ilmu. Lalu setelah itu kita diminta Allah untuk apa? Mengajarkan. Dan yang terakhir tadi kita pelajari, manusia itu banyak yang melampaui batas. Kenapa? Merasa cukup. Kadang merasa sehat. Ayo Mas sholat. Mboten laus titip salam mawon nggih malaikat. Gitu, Bu. Ada yang diajak, "Nggo Mas sholat." Mboten laus ngben eman-eman nek sembayang kabeh nerakane kosong. Kula tak nggih kebek-kebek. Itu kalimat yang ar-ra'ahustagna. Innal insana layadgha. Melampaui batas ucapannya, perilakunya, mencari uangnya, bicaranya melampaui batas. Sampai berani-berani mengatakan menikah sesama jenis adalah hak asasi. Iya, sekarang kan masih merasa hebat, banyak yang mendukung. Wah, dia sangat humanis, mungkin nek mun kayak Firaun, Bu. Ya Allah, nyong gedohong cari Gusti Allah. Gedohong gawe siki ketwingi mengdi. Wah, Masya Allah, billah. Itulah tadabbur surah Al-Alaq dari ayat yang 1 sampai ayat ke-7. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita lanjutkan tadabbur ayat ini. Wah, cuman 4 ayat ceritanya apa saja tadi? Nabi Khidir sama Nabi Musa. Terus 2 ucapan Fir'aun. Jadi ilmu itu selalu berkait dan berkesinambungan. Semoga Allah memberikan kita semangat untuk selalu belajar dan Allah memberikan kekuatan kita untuk selalu mengamalkan apa yang kita pelajari. Masih ada 2 door prize. Pertanyaan yang ketiga. Falyabudu rabb hadzal 2.
Falyabudu rabb hadzal bait. Siapa yang mau menjelaskan ayat ini? Falyabudu, maka sembahlah Rabba, Tuhan, hadzal bait, pemilik Ka'bah ini. Deng deng. Ayo jawab nak. Gak ada yang galingan? Ya. Ya. Punya Allah, Masya Allah. Saya memahami apa yang beliau ucapkan. Falyabudu rabb hadzal bait. Ini cerita tentang orang Quraisy yang dia diberikan keamanan ketika dia mengadakan perjalanan baik di musim dingin maupun di musim panas. Maka bentuk syukurnya falyabudu rabb hadzal bait. Wong kafir Quraisy, kowe wis tak kei keamanan, lunga nang selatan, nang utara, nang timur lan barat, musim dingin musim panas kowe tak kei rasa, maka sembahlah. Kenapa ada kalimat Rabbun di depan hadzal bait? Kenapa tidak falyabudu hadzal bait, tetapi falyabudu? Karena kita bukan diminta untuk menyembah Ka'bah, tapi yang diminta adalah menyembah Tuhan yang memiliki. Sedangkan yang dilakukan orang kafir Quraisy, Ka'bahnya kemudian dipasangi berhala sebanyak 360, lalu muter-muter di situ menyembah berhala. Jadi yang disembah apanya? Ka'bah dan berhalanya. Yang diminta Nabi Muhammad, kalian itu tawaf di Ka'bah bukan nyembah Ka'bah, tapi nyembah siapa? Masya Allah, hadiah. Masya Allah, ternyata masih ingat. Alhamdulillah. Pertanyaan terakhir. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Jelaskan kalimat yada, kedua tangan. Ayo, kedua tangan. Tolong jelaskan makna dari kenapa celakalah kedua tangan Abu Lahab. Kedua tangan. Saya pancing, kedua tangan. Siapa yang masih galingan? Barisan terdepan. Mana ini pasukannya kok nggak komplit? Oh, pada mudik, bukan lagi nyate bae ngono Bu. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ayo. Siapa yang masih ingat? Hah? Bukan. Ayo Dea, terus. Ayo Bu. Siapa Bu? Yang udah dapat boleh jawab. Kalau masih kelingan. Tabbat yada. Kenapa Allah mengungkapkan dengan kedua tangan? Waduh, udah tak pancing ini jawabannya, tinggal tit gitu. Cepet Bu. Karena segala perbuatan, Masya Allah, saya sampai pangling tadi ini tuh Mbak siapa? Apa jamaah baru apa-apa? Masya Allah, Mbak Rosita terlihat seslim. Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad. Aku tak batin iki sopo, po jamaah anyar, po piye gitu. Ternyata Ketua Lisa Hadijah. Betul jawabannya. Kenapa diungkapkan dengan dua tangan? Kenapa Allah berkata celaka kedua tangan Abu Lahab? Orang itu kalau tangannya sudah celaka, apalagi yang diharapkan Ibu? Tangan ini kan sumber segala aktivitas. Kita beraktivitas, bekerja, melakukan apapun itu dengan tangan. Lah kok tangannya dihancurkan, tidak bisa beraktivitas, maka apa harapannya bagi manusia? Itulah kenapa di dalam surat Al-Lahab Allah mengungkapkan celakalah kedua tangan. Dan enggak cuma satu, bisa saja Allah berfirman celakalah tangan Abu Lahab. Tapi Allah menekankan celakalah
Kedua tangan, karena yang binasa itu segala apa yang diupayakan oleh kedua tangannya Abu. Bisa punya anak karena bekerja, ngelamar orang, menikah, punya anak, hancur. Bisa punya harta, punya kendaraan karena bekerja dengan tangan, gak ada manfaatnya. Itulah kalimat kedua tangan, untuk menggambarkan orang itu kalau tangannya sudah hancur, maka segala kehidupannya pun ikut hancur tak Masya Allah, ternyata ketua Alisa Khadijah kita, barokallah. Lah ini tapi kembali kepada panitia, nggak apa-apa memberi hadiah. Kalau Mbak Rosita mau memberikan ini kepada orang lain, boleh memberikan pertanyaan surprise. Gimana Mbak Rosita? Diberikan kepada yang lain? Masya Allah, siap. Pertanyaan terakhir, Ibu Ketua tidak mau karena ini berasal dari Alisa Khadijah. Pertanyaan terakhir, setelah ini kita pulang. Ustazah ampun sing angel-angel. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Kenapa menggunakan kalimat tipu daya? Padahal jelas gitu. Kenapa menggunakan tipu daya? Yang masih ingat? Sedikit aja kayak Mbak Rosita, itu kalimatnya kunci. Ya, Ibu boleh. Allahu Akbar. Karena raja siapa yang pasukan bergajah? Raja Abraha. Sebenarnya membangun gereja itu bukan untuk keindahan saja, tetapi membangun gereja yang sangat indah itu tujuannya untuk menyaingi Ka'bah. Itulah kenapa surah Al-Fil menyebut dengan tipu daya. Niku jane tipu-tipu. Tipuan itu biasanya kelihatan apa enggak? Tidak. Padahal gereja itu kelihatan atau tidak? Kelihatan. Bawa pasukan itu kelihatan apa enggak? Tapi disebut dengan tipu daya karena Abraha itu punya maksud barokallah Ibu. Boleh, kan tadi sudah dilemparkan. Lah liyane mboten kelingan nggih mboten napa-napa. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna. Itu coba apa artinya apa Bu? Ya Allah, nek onten ingkang supe dari ilmu Quran yang sudah kita pelajari, tolong ingatkan. Itu makna doa khataman. Maka ayo kita meminta kepada Allah supaya diberi ingat. Jadi sholat itu alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Karo gemes kelingan Raja Abraha, mulane usah wani-wani karo Gusti Allah. Tipuanmu itu bagi Allah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Apa nama batunya? Nama burungnya ababil. Nama batunya? Sijil. Berasal dari mana batu sijil itu? Dari api neraka. Dan umatnya Nabi siapa yang dilempari dengan batu yang sama bernama sijil? Kaum Sodom. Masya Allah. Ustazah harusnya tadi pertanyaannya itu. Masya Allah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.